Hai teman-teman di teman apa kabar? Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Ya, pada video kali ini kita akan tur anggrek lagi ya, keliling-keliling lihat anggrek yang bagus-bagus, yang bagaimana cara penanamannya nanti bisa mudah-mudahan menginspirasi kalian semua. Seperti anggrek yang akan kita lihat di depan kita ini saya juga kurang tahu ini tuh nobil apa bukan ya teman-teman. Nah, jadi ini ada salah satu rumah yang mereka itu nanam anggrek itu ditempel aja. Jadi kalau biasanya kalian di rumah itu nempelnya di pohon, kalau ini tuh di pohon juga sih sebenarnya, tapi dia lebih ke kayak palem-paleman. Nah, kalau di sini tuh dia ditempel di pinang palem. Jadi rata-rata anggreknya tuh ditempel di pohon-pohon pinang seperti ini. Kita akan lihat dan keliling-keliling teman-teman. Ini rata-rata anggreknya sama sih, anggrek ini semua ya nobil apa sih. Kalau kalian tahu ini nama anggreknya kalian bisa komen di bawah ya. Nah, rata-rata semuanya ditanam kayak gini teman-teman. Tuh ditanam kayak gini, diikat, dia berurutan, ada yang agak agak rendah, tinggi, dan ada yang tinggi sekali seperti itu. Dan ini kalau berbunga itu bagus sekali nih, kalian bisa lihat sendiri itu semarak sekali ya. Nah, ini juga di sebelah sini ada yang agak rendahan tuh, dan di sebelah sana itu ada pinang-pinang yang kecil ya teman-teman. Mungkin nanti suatu saat akan ditanami juga, tapi agak bingung nih sama ID-nya. Kalian tahu nggak ID-nya apa ini? Di sini ada yang pendek malah tuh, itu kayak cuma ditempel aja teman-teman. Nah, kalau misalkan palem gini tuh keuntungannya kan namanya kulitnya kan nggak terlalu tebel ya. Jadi akar anggrek kalau nempel itu kayak bener-bener aman gitu teman-teman. Jadi nggak tertimbun lumut, nggak tertimbun kulit-kulit kayu yang busuk. Jadi ya aman aja gitu. Tuh kita lihat satu-satu ya sampai di ujung sana nanti, jadi kalian tetap saksikan videonya sampai habis deh. Tuh cakep ya. Jadi kalau misalkan kalian di rumah punya pohon-pohon nggak cuma pinang sih sebenarnya, kayak jenis-jenis palem gitu, itu sangat bisa sekali ditanami anggrek ya teman-teman. Nah, untuk jenis kelapa itu agak, kalau menurut saya ya jangan ya. Kenapa? Karena kan buahnya besar ya. Kalau kelapa kan jatuh nanti buahnya nggak jatuhin anggreknya, patah. Kalau pinang kan buahnya cuma kecil-kecil aja, jadi meskipun jatuh ya cuman jatuh aja gitu. Tuh cakep ya. Bayangin ini kalau misalkan ada di depan rumah kalian tuh cakep banget pasti. Ini yang di sebelah sini nih, cakep di sebelah sini. Ini tapi memang anggrek itu ya teman-teman, kalau misalkan nggak musim berbunga ya udah cuman kayak gitu aja, batang aja gitu. Tapi kalau udah musim berbunga kayak gini tuh bener-bener kayak cakep sekali, cantik seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Wow, ini nobil bukan sih? Menurut kalian nobil bukan sih ini? Oke, nih yang ada yang rendah-rendahnya. Nih ada pinang yang kecil-kecil banyak nih. Mungkin nanti juga bakal ditanami anggrek ya kali di sini ya. Nah, ini nih. Jadi kayak ada yang di sebelah sana, ada yang sebelah sini, terpisah-pisah gitu teman-teman. Tinggi, ada yang tinggi, ada yang enggak, ada yang di bawah gini nih. Kalian bisa lihat sendiri nih. Nih, cara nanamnya begini doang, ditempel pakai ijuk gitu, diikat, kemudian akarnya nanti menguasai. Kalau anggrek itu sebenarnya teman-teman bukan hama atau gulma ya, jadi dia tidak mengganggu pertumbuhan tanaman harusnya, karena akarnya itu cuma di luar, bukan yang di dalam kayak mengambil alih makanan dari tanaman yang ditempelinya ya. Karena ini tuh kayak cuma nempel aja, sementara untuk makanan dia nyari sendiri. Jadi harusnya tidak yang membuat tanaman yang ditempel itu menjadi tidak subur. Aduh, batuk. Ya, ini contohnya lagi nih. Tuh. Mantap ya. Keren ya. Oke, sekarang kita beralih deh. Nah, selanjutnya ada ini nih. Kalau ini sih bukan yang tadi ya. Ini beda nih. Ini telur ceplok sih ini. Kalian bisa tahu nggak ini ID-nya apa ya? Ini juga nempel juga sih di pohon. Jadi rata-rata memang anggrek itu teman-teman ya. Setelah saya cek dan lihat-lihat, yang dicuekin aja gitu, ditempel di pohon dengan syarat ya akarnya udah banyak, itu malah kayak subur aja gitu ya. Nggak kayak yang dipelihara gitu ya. Kalau ditinggal-tinggalin malah mantap ya, santai aja. Nah, ini lagi. Kalau di Indonesia di sini agak jarang ya yang berbunga banyak dan lebat kayak gini. Ini adalah Dendrobium aggregatum, nama lainnya adalah Dendrobium linlei. Nah, ini tuh biasanya berbunganya dalam 1 tahun sekali ya teman-teman. Jadi musiman gitu ya setahu saya nih ya. Tapi untuk di tempat saya karena memang rumpunannya kecil kayak gitu, jadi kalau berbunga itu nggak terlalu banyak kayak gini dia.
Nah kayak gini nih, ini juga bisa ditempel di batang pohon biasa atau di palem-palem kayak gini juga bisa, teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Jadi nanti akarnya ya bagus gini ya, tuh keren deh pokoknya, mantap ya. Kalian punya nggak sih yang ini di rumah? Kalau punya kalian bisa komen di bawah, karena kalau di tempat saya kalau agregatum ini kalau bunganya ya paling sebatang 2 batang karena memang rumpunya nggak terlalu besar ya di sini teman-teman ya, jadi ya emang bunganya nggak terlalu banyak. Kalian punya banyak nggak? Kalau menurut teman saya sih kalau misalkan tinggal di dataran agak menengah bunganya biasanya banyak banget ya. Nah kita balik lagi ke tempel menempel, sekarang ke Cattleya. Ini adalah Cattleya skinneri apalah itulah pokoknya namanya. Ini ditempel dan ya kalian bisa lihat sendiri tuh betapa suburnya anggrek-anggrek yang kayak dibiarkan aja kayak gitu sebenarnya, tapi kalau berbunga itu kayak bisa keroyokan gini tuh, mantap nggak? Kayak pohon-pohon itu memang jadi tempat yang ya mantap gitu guys, mantap ya. Tuh kalian bisa lihat, hitunglah berapa bunganya. Tuh keren ya nih, ini semua juga ditempel-tempel aja sih tuh. Kalau ditempel-tempel kayak gini tuh malah bagus aja gitu ya. Tuh hampir semua di sini tuh ditempel-tempelin tuh, kalian lihat sendiri tuh, di sana banyak banget itu ditempel aja teman-teman ya. Jadi nggak ada yang nggak khusus di dalam pot, tapi jangan salah ya, kalau kalian mau nanam di dalam pot juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini tuh kayak alternatif aja ya. Kalau misalkan di lingkungan rumah kalian banyak pohon ya manfaatkan aja kayak gini nih, keren ya, nggak kalah subur, maksudnya ya subur banget, malah kadang melebihi yang ada di pot, tapi kadang sama aja sih bergantung perawatannya juga ya teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri nih, dari atas sampai bawah ditempel tuh sampai iya. Kalau berbunga semua nih kayak gini. Ini juga di palem nih, kalau misalkan kalian punya palem kayak gini nih bisa aja ditempel begini ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri dari atas sampai bawah, kalau dia berbunga itu mantap dan kece sekali seperti itu ya. Atau di pohon-pohon besar kayak gini juga kalau misalkan kalian punya di rumah bisa juga ditempel tuh, keren ya tuh. Tapi jangan tanya kok besar sekali, kalau udah besar kayak gini tuh udah pasti yang pertama umurnya udah ya lama, udah tua ya. Paling nempel kalau kayak gini tuh udah sampai 10 tahunan ke atas teman-teman, 10 sampai 15 tahun ya. Nggak ada anggrek yang gede kayak gini baru aja ditempel 2 bulan 2 tahun gitu, pasti udah lama di situ. Atau kalaupun baru nempelnya jadi dapatnya memang udah dari besar gitu teman-teman ya. Nah ini juga ditempel di kayu, kalian bisa lihat sendiri deh, cakep banget ya tuh, mantep. Keren deh, cakep ya. Semoga yang kalian lihat itu bisa menginspirasi kalian semua dalam menanam anggrek di rumah ya teman-teman ya, mantap ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini, semoga bisa menginspirasi kalian semua. Nih di depan ada Americana Oncidium ya, sebanyak ini tuh bunganya. Ya ini ditempel aja teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton videonya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Happy gardening. Dadah.